Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan mengenai training, itu membuat sebuah model machine learning untuk mendeteksi emotion atau mendeteksi emosi menggunakan deep learning. Nah, jadi untuk model machine learning yang kita akan gunakan, di sini kita akan memakai CNN atau Convolution Neural Network. Nah, mungkin biar nggak basa-basi lagi, kita langsung aja mulai. Nah, jadi kan gambar ini kita udah data preparation. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini aku pakai teks ya buat ngingetin gitu. Kita ini udah tahap mana. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini kita pakai data augmentation. Nah, bukan data ya, tapi image augmentation. Bentar ya. Augmentation. Oke. Nah, jadi si image augmentation ini kita akan ngubah gambarnya gitu. Kita akan edit gambarnya biar nanti selaras gitu data apa ya, misal data uji, data latihnya itu bisa jadi sama. Nah, kenapa sih harus selaras? Soalnya jadi gini ya, data augmentation ini sangat perlu banget untuk di deep learning. Soalnya kalau kita di real life itu atau di apa ya, dunia nyata aslinya itu, jadi gambar itu kan berbeda-beda gitu. Terus kita nggak tahu nih bakal kayak gimana gitu dapat data yang didapetin gitu. Nah, makanya perlunya itu ada yang namanya itu data augmentasi gitu. Soalnya kan dataset ini kan kalau kita dapat datasetnya dari kontribusi banyak orang gitu kan. Pastinya kan kita bisa dapat ukuran dari gambar yang berbeda-beda gitu. Ada yang ukurannya 500 kali 500, ada yang HD yang 1280 kali 720 atau 1920 kali 1080 gitu. Jadi datanya tuh bermacam-macam gitu kalau di real life gitu kan. Apalagi ada yang sampai 4K juga gitu kan. Apalagi di CCTV yang bagus. Terus di FPS yang bagus juga itu kan ada juga gitu yang bedanya gitu. Nah, makanya untuk ngatasin itu ya kita pakai image augmentation gitu. Fungsinya buat nyetarain gitu sebuah gambar. Kita buat image processing-nya lah, kita pengolahan gambar gitu atau image processing disebutnya. Nah, jadi ya itu. Jadi sebelum apa ya, eh, kalau kita sambungkan dengan data science itu, kan kalau data science itu kan kita data preparation, bukan data preparation sih, apa ya, kita import dataset gitu kan, terus kita EDA atau exploratory data analysis. Nah, terus udah exploratory data analysis tuh kita langsung data pre-processing gitu kan. Nah, jadi data pre-processing tuh sama dengan image augmentation tuh, atau masuknya ke data augmentation. Nah, jadi itu sama, cuma ya bedanya kalau image augmentation ini ya kita melakukan image processing, tapi ya dalam data yang bentuknya itu data gambar gitu, bukan data kayak CSV atau yang lainnya gitu. Ya gitu lah, data Excel gitu kan. Nah, ini beda gitu. Karena ini kita pakai data gambar, jadi isinya itu ya berupa pixel gitu isi dari gambarnya. Nah, makanya kita perlu melakukan namanya itu image processing gitu. Buat ya ini kita bakal ngubah data gambar kita ini menjadi probabilitas lah. Jadi nanti kan kita ini kan karena kita ini pingin bikin nih si mesin ini biar ngasih tahu kita apakah si orang tersebut itu dia ini emosinya seperti apa gitu, senang, marah atau sedih kan. Nah, kita nggak tahu nih. Nah, makanya nanti kita akan image augmentasi nih biar nanti si mesin juga ngerti buat ngasih taunya gimana gitu kalau kitanya gitu. Nah, untuk itu langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama ini kita akan mengimport dulu nih library-library yang dibutuhin. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu di deep learning ini, di Python ini ada yang namanya TensorFlow gitu. Nah, jadi TensorFlow itu apa? Nah, jadi TensorFlow itu sebuah framework, bukan framework sih, sebuah library namanya. Sebuah library yang dibuat sama Google gitu untuk machine learning, yang terutama untuk pembuatan neural network. Nah, nah karena itu, nah di sini kita bakal implementasiin si TensorFlow ini untuk membuat model convolutional neural network atau model CNN. Nah, jadi model CNN ini sangat bagus soalnya bagi kalian yang pernah belajar fisika atau pernah belajar sinyal atau pengolahan sinyal itu pasti kalian akan sangat paham kenapa convolution ini sangat dibutuhin itu untuk gambar atau sinyal itu.
atau di machine learning ini gitu. Ya karena gambar ini kan aslinya gambar itu adalah sinyal gitu, sinyal digital gitu kan. Nah, jadi kita harus melakukan konvolusi atau melakukan perkalian sinyal. Nah, kalau di gambar itu kita melakukan perkalian gambar gitu untuk melakukan image processing-nya. Nah, makanya di sini kita pakai framework-nya gitu, namanya Keras gitu. Nah, Keras ini ya ini, dia ini framework dari TensorFlow yang dimana ya untuk image processing gitu. Jadi pakai Keras untuk bikin neural network-nya atau bikin CNN-nya gitu, kita pakai Keras. Nah, tapi kita sebelum ke modeling, kita harus image augmentation dulu. Nah, untuk itu kita tulis aja from TensorFlow import bukannya from TensorFlow keras atau ini aja deh import TensorFlow STF. Kita pakai yang simple aja. Terus ini udah ya. Terus selanjutnya di sini kita bakal melakukan pre-processing. Nah, jadi di sini kita bakal bikin generator gitu. Nah, jadi generator ini untuk image itu. Nah, untuk generator ini kalian tinggal tulis aja traindir, bukan traindir ya, sorry, train data gen. Nah, train data gen, terus di sini kita tulisin eh, kita import nih si pre-processingnya gimana. Nah, untuk import pre-processingnya kalian tinggal tf atau tensorflow keras dot image gitu ya. Ya, tensorflow.keras preprocessing benar, oke. Dot image, oke. Import, bukan import sih, kita langsung aja dot image data generator ya. Nah ini udah, nah jadi image data generator ini ya kita mau generatorin gitu. Nah terus untuk generator ini, jadi kan karena kita ini pingin bikin si gambar ini bisa ngasih tahu kita itu dalam bentuk angka atau dalam bentuk probabilitas. Nah jadinya kita harus ngubah dulu nih si gambar ini. Jadi kan gambar itu hasilnya dia ini kan apa ya ukuran dalam satu gambar itu kan intensitasnya itu dari 0 sampai 255 gitu. Nah itu mungkin lebih kayak bit lah. Jadi dari 0 sampai 1 itu, jadi kan kalau 0 itu dia ini gelap. Nah kalau 255 itu dia putih gitu warnanya gitu, warna image ya. Nah jadi ini tuh ya apa ya, muka-muka ini tuh ya terdiri dari angka-angka itu. Di yang putih ini pasti ini 255, terus yang hitam ini pasti 00000 gitu. Nah, jadi gitu isinya, isi pixelnya gitu. Nah, makanya di sini kita harus apa ya? Kita harus ngubah gitu jadi ke apa ya dari 0 ke 255 ini kita ubah dari 0 jadi 1 gitu. Ya fungsinya buat tadi buat ngitung probabilitasnya biar gampang. Nah, caranya ini tinggal rescale. Nah, mungkin ini kalian familiar dengan standar scalar gitu kalau di data science gitu ya. Kalau misal datanya itu CSP gitu. Nah, ini juga sama kayak gini. Bahkan kalau CSP itu kan ada yang image juga kan, ada yang untuk gambar tapi dalam pixel gitu. Nah, kalau yang CSP biasa itu kan ya mungkin kayak data marketing gitu kan atau data bisnis gitu kan isinya. Nah, kalau ini di scale-nya ya kita indeksnya kayak indeksnya gambar gitu. Nah, untuk ini kan tinggal satu titik. Nah, jadi satu ini kita ubah ke satu titik nol gitu. Kita ngubahnya dalam bentuk float itu satunya. Nah, ini ukuran si image-nya, image maksinya. Jadi kita ngebagi biar sampai satu gitu maksimalnya. Dan ini untuk yang data trainnya gitu. Nah, terus kita bakal ubah data filenya juga. Untuk data filenya kita bisa file data gen. Nah, untuk file data gen ini udah ya. Oke, untuk file data gen sudah. Pokoknya sama sih untuk ini. Oke, nah kita udah bikin generatornya, kita running aja. Nah ini udah jalan. Nah terus di sini nih kita bakal melakukan data augmentasi gitu. Nah jadi untuk data augmentasi ini kita bikin namanya train generator.
Jadi di train generator ini kita bakal ubah gambarnya. Nah, ini kita sesuaiin sama train data gen tadi. Terus di sini kita pakai flow from directory itu. Soalnya kan kita dari directory kan, dari directory si Google Colab-nya. Nah, ini nih yang data train sama data test-nya gitu. Nah, makanya di sini kita flow from directory. Nah, kalau datanya CSP ya berarti flow from data frame gitu. Makanya kan DF. Nah, terus ini enter aja. Nah, di sini kita masukin nih. Jadi yang pertama ini kita masukin directory dari data trainnya. Yang data train itu aku nulisnya train dir, benar ya. Nah, terus train dir di sini kita target size-nya. Untuk target size-nya, kalau kita lihat sepertinya dia ini ukurannya ini ya. Sepertinya dia ini ukurannya 48. Jadi kita mau ngubah si gambarnya ke ukuran 48 kali 48 gitu. Kita ngubahnya ke 48 kali 48. Terus bed size-nya sini kita bikin juga nih satu-satuannya. Jadi bed size-nya ini aku mau ngatur untuk bed size-nya mungkin 64. Di bed size itu yang gambar yang kecil-kecil gitu. Jadi ukurannya itu 64 gitu. Ukurannya 64. Jadi ada 64 gambar yang masuk ke GPU-nya gitu. Nah, ini ya bed size-nya ke GPU aja sih maksudnya. Nah, kalau kalian running di sini nanti kita bisa ngeliat di RAM ini bakal penuh gitu. Nah, penuhnya itu sama apa? Sama ini sama bed size. Jadi maksudnya ke VRAM, ke VGA RAM gitu masuknya, bukan ke yang ini. Nah, terus lanjut nih udah bed size. Ini perlu lagi bed size-nya. Selanjutnya kita color mode. Nah, ini kita ngubah aja deh, soalnya kan ini warnanya berbeda-beda, jadi kita sama ratain. Nah, untuk sama ratainnya kita tinggal grayscale aja. Ini aku grayscalein biar sama rata, jadi dia abu-abu semua. Terus class mode-nya, soalnya kan apa ya, kalau di sini kan ini ekspresi gitu, jadi nggak ada lihat kayak warnanya gitu nih, makanya ya udah ubahnya ke abu-abu aja gitu semuanya. Tapi kalau object detection itu kan pasti beda-beda kan warnanya, itu ada yang putih, ada yang hitam gitu kan orang tuh. Nah, makanya jangan color mode-nya jangan grayscale gitu, tapi RGB atau yang lainnya gitu. Nah, terus class mode-nya karena ini ada 7 kelas, jadi kita masuknya categorical. Nah, berarti ini udah nih, udah sampai sini udah beres nih. Ini untuk yang trainnya. Nah, selanjutnya kita akan coba bikin juga untuk yang validation-nya ya. Soalnya kan ini ada data file-nya juga kan. Nah, untuk data validation-nya kan tinggal validation generation. Nah, ini kita kasih ganti dengan test dir ya. Oh, itu test dir namanya. Nah, ini udah. Nah, oke. Untuk test dir juga sama, jadi bed size-nya juga sama. Terus color mode grayscale-nya juga sama, dan class mode-nya juga ini juga sama categorical karena yang data test-nya juga dia sama categorical. Nah, kalau udah itu kita tinggal enter aja, nanti kita bisa ngeliat isinya gimana. Ini lagi pre-processing nih. Oke, ini error. Ya, ini tipe orangnya harusnya class ya. Class-nya 2 itu. Ini cuma satu dari berhasil ya. Oke, berhasil. Nah, jadi ini kita bisa membaca nih. Jadi untuk data trend ini yang atas ini ada 28.709 gambar, yang dimana yang tadi yang folder itu kan ada 7, udah jadi 7 kelas gitu di sininya. Udah di generator di 7 kelas. Terus sama juga yang bawahnya data validasi itu ada 7.178 gambar gitu. Yang dimana yang isinya tuh 7 kelas gitu. Nah, jadi gitu. Nah, oke sih, udah sih. Nah, selanjutnya kita akan melakukan modeling. Nah, untuk modelingnya nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Jadi untuk saat ini kita sampai data augmentasi aja. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di komentar. Nah, jadi sekian. Terima kasih. Selamat belajar.